Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 12 bersama Bu Indah. Kali ini di pelajaran seni budaya kita membahas tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Coba kalian perhatikan untuk kompetensi dasar dan pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini. Kita mulai dari perkembangan seni rupa. Sebagai karya seni, seni rupa dapat dikelompokkan dalam berbagai kepentingan. Perkembangan seni rupa dapat dilihat sejak zaman purbakala hingga era modern. Secara garis besar, sejarah seni rupa terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama, seni rupa praaksara. Yang kedua, seni rupa peradaban bangsa-bangsa kuno. Yang ketiga, seni rupa zaman abad pertengahan. Yang keempat, seni rupa zaman Renaissance. Yang kelima, seni rupa zaman Barok dan Rokoko. Yang keenam, seni rupa abad ke-19. Dan yang ketujuh, seni rupa abad ke-20. Untuk yang pertama, seni rupa praaksara. Seni rupa dapat dikatakan sebagai budaya yang tua. Dalam batas-batas tertentu, seni rupa telah ada sejak manusia mengenal peradaban. Karya-karya yang dimaksud ditemukan dalam bentuk gerabah yang diberi ornamen hias tertentu, patung-patung leluhur masyarakat praaksara, serta catatan-catatan dalam bentuk gambar yang digoreskan pada dinding-dinding gua. Kemudian yang kedua adalah peradaban bangsa-bangsa kuno. Bangsa-bangsa Timur yang mendiami daerah Timur Tengah dan Asia Kecil, serta daerah Mesir dikenal sebagai bangsa-bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Di Mesir, kita dapat menyaksikan sisa-sisa peradaban tinggi dalam bentuk karya seni arsitektur, patung, serta lukisan dinding yang bernilai seni tinggi seperti piramid, sphinx, relief-relief, dan lukisan pada dinding bagian dalamnya. Selanjutnya adalah seni rupa pada zaman abad pertengahan. Karya seni rupa pada zaman ini memiliki ciri khas, yaitu keterikatan atas otoritas gereja yang mendominasi pemerintahan dan struktur sosial masyarakat. Ketaatan kepada gereja-gereja adalah mutlak. Secara visual, karya seni rupa abad ini terlihat datar dengan pengolahan warna-warna primer dan pose yang agak kaku. Konsep perspektif pada masa ini sangat jarang ditemukan. Dan yang keempat adalah seni rupa zaman Renaissance. Zaman Renaissance merupakan zaman perubahan besar-besaran dalam berbagai bidang keilmuan dan seni budaya. Kemapanan gereja mulai terusik oleh berbagai pertentangan serta penemuan dalam bidang-bidang keilmuan. Penemuan-penemuan baru dalam bidang geografi, fisika, serta astronomi telah dianggap sebagai hal yang menentang keberadaan kemapanan agama. Galileo, seorang ahli fisika, ahli astronomi, dan juga filsuf, ditangkap dan kemudian dipenjara tanpa ditentukan batas waktunya karena penemuannya bertentangan dengan hukum-hukum yang dipercayai gereja. Selanjutnya adalah seni rupa zaman Barok dan Rokoko. Kata Barok berasal dari bahasa Romawi yang berarti tidak beraturan atau menyimpang. Michelangelo dan Palladio dianggap sebagai pelopor dari gerakan ini. Zaman Barok berakhir pada pertengahan abad ke-16 sebagai awal mula pengaruh seni Italia ke seluruh dataran Eropa. Jika misi Renaissance adalah melepaskan diri dari cara berpikir zaman pertengahan dan dipenuhi pola pikir gereja, Barok melepaskan diri dari keterikatan tema-tema serta nuansa-nuansa yang terkandung pada masa Renaissance. Lukisan-lukisan pada zaman Barok
terkesan berlebihan dari keadaan sebenarnya. Peter Paul Rubens, seorang seniman Belanda, melukiskan tubuh-tubuh orang penuh dengan otot-otot serta tokoh-tokoh yang perkasa. Selanjutnya adalah seni rupa abad ke-19. Beberapa catatan penting yang dapat disajikan dalam perkembangan seni rupa pada abad ke-19 sebagai berikut. Yang pertama, munculnya berbagai aliran seni rupa seperti romantisisme, impresionisme, realisme, simbolisme, dan monumentalisme. Yang kedua, terlepasnya pengaruh agama, terutama gereja dari corak gaya, serta napas kesenian secara umum. Yang ketiga adalah para pelukis semakin berani melakukan percobaan dengan berbagai penggunaan warna cerah sebagai pencurahan emosi dan pemikiran. Dan yang keempat, seniman bukan lagi dari kalangan bangsawan atau yang memiliki status sosial tinggi, melainkan juga banyak yang berasal dari kalangan bawah. Berikut adalah contoh-contohnya. Dan yang terakhir adalah seni rupa abad ke-20. Pada abad ke-20, timbullah berbagai gerakan perbaikan dalam bidang seni rupa yang meliputi fisik, material, mental, dan spiritual. Berdirinya negara-negara baru sebagai hasil perjuangan negeri-negeri jajahan bangsa Eropa telah membangkitkan semangat baru dalam bidang seni rupa. Contohnya seperti gambar berikut ini. Demikian anak-anakku pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.